Shalom beloved people, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Saya berdoa kebaikan dan kasih setia Tuhan terus menyertai setiap kita senantiasa. Haleluya. Kali ini kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 1 ayat 20-21. Dikatakan demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan berfirman, engkau akan menamakan dia Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, dan kata Yeshua itu mengandung kata Yahweh, yaitu Tuhan, dalam bahasa Ibrani. Secara literal, nama Yeshua mempunyai arti Yahweh adalah juru selamat kami, atau Tuhan adalah juru selamat kami. Sungguh nama Yesus adalah nama yang sangat indah. Setiap kali Anda memanggil nama Yesus, nama di atas segala nama itu, Anda sesungguhnya sedang memanggil Tuhan penyelamat kami. Atau dengan kata lain, Anda sedang memanggil Tuhan sendiri untuk turun tangan menyelamatkan Anda. Sadarilah bahwa di dalam nama Yesus itu, Tuhan sudah menempatkan dengan sangat jelas job description Yesus, yaitu menyelamatkan Anda. Setiap panggilan kepada nama itu sudah berarti suatu permintaan untuk diselamatkan. Sadarkah Anda akan kebenaran ini? Itu sebabnya firman Tuhan penuh dengan catatan tentang begitu banyak orang yang berseru kepada nama Yesus dan mereka peroleh pertolongan. Entah disembuhkan, diselamatkan dari maut, diberi makan, anggota keluarganya dibangkitkan dari kematian, dan banyak lagi yang lain. Seorang buta bernama Bartimius berseru memanggil nama Yesus dan beroleh pertolongan. Markus 10 ayat 47 mengatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mencelikkan mata Bartimius, dan orang yang buta itu pun dapat melihat. Menyelamatkan Anda adalah job description Yesus. Apapun tantangan atau keadaan yang Anda hadapi, apapun krisis yang sedang Anda alami, apakah itu masalah fisik, finansial, emosional, atau masalah rohani sekalipun, Anda dapat memanggil nama Yesus. Dan yang Maha Kuasa itu akan menyelamatkan Anda lagi dan lagi dan lagi. Saudara yang kekasih, Anda dapat mengambil waktu untuk mempelajari nama-nama Tuhan yang Dia nyatakan dalam perjanjian lama, seperti Elohim, El Shaddai, El Elyon, Yahweh Jireh, Yahweh Rafah, Yahweh Nisi, dan lain-lain. Anda dapat juga melakukan studi lengkap atas nama-nama Tuhan itu. Semua nama itu indah dan penting. Namun, semua nama itu tidak akan berarti bagi Anda jika Anda tidak mengetahui bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang bernama Yesus Kristus itu, ingin nomor satu menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda, dan kemudian juga menyelamatkan Anda dari segala tantangan kehidupan Anda. Tuhan dapat saja Maha Kuasa dan sebagainya, tapi semua itu tidak ada artinya jika Anda tidak memiliki keyakinan bahwa Dia menaruh perhatian penuh mengenai kesuksesan hidup Anda. Jadi, sebenarnya tidak penting untuk Anda menghafal semua nama Tuhan dari perjanjian lama. Yang Anda butuhkan adalah pewahyuan penuh bahwa Yesus di dalam perjanjian baru ini adalah penyelamat atau juru selamat Anda. Kalau ditanyakan, Tiger Woods terkenal untuk apa? Golf. David Beckham terkenal untuk apa? Sepak bola. Tapi Yesus Kristus terkenal untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda. Jadi hari ini Anda butuh diselamatkan dari apa atau dalam hal apa? Lihatlah Dia ada di dalam situasi Anda, menolong Anda, melindungi Anda, dan menyediakan untuk Anda. Lihat Dia melakukan itu untuk Anda. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Izinkan saya menceritakan suatu kesaksian yang saya dengar dari seorang rekan hamba Tuhan. Beliau menceritakan mengenai seorang anggota jemaatnya yang dirawat di rumah sakit karena stroke, dan ibu ini lumpuh total di sisi kiri tubuhnya. Saat hamba Tuhan itu berdoa untuk ibu ini, dia berusaha mengangkat tangan kanannya dalam gerakan doa. Dan betapa mengejutkan, karena tangan kirinya kemudian mengikuti, walaupun dengan sangat perlahan, tapi ini belum pernah dapat dia lakukan semenjak stroke-nya. Karena kasih karunia Tuhan, ibu ini mulai mengalami kesembuhan pada tubuhnya. Beberapa saat kemudian, saat dia sedang terbaring di ICU itu, masih terintubasi dan terhubung dengan berbagai alat kedokteran, tangan kirinya mulai bergetar. Hamba Tuhan itu berkata kepada ibu itu, jangan khawatir mengenai berdoa untuk terobosan. Serahkan berdoa pada kami, kata hamba Tuhan itu sambil menunjuk kepada seorang hamba Tuhan lain yang menemaninya mengunjungi ibu itu.
Lalu dengan jari telunjuknya hamba Tuhan itu menunjuk ke dahinya dan berkata kepada ibu itu, "Yang penting hanya ibu menjaga film yang berjalan di pikiran ibu. Pastikan pikiran ibu memutar film yang benar." Hamba Tuhan itu menjelaskan bahwa yang dilakukannya sesungguhnya adalah mengingatkan ibu itu untuk melihat seperti Tuhan melihat, dan jangan mempedulikan segala suara, aroma, dan situasi yang kelihatan dan ditangkap oleh panca inderanya di ruangan ICU itu. Sebaliknya, penuhi pikirannya dengan gambaran mental yang menunjukkan bahwa dia sehat, kuat, sedang bersama keluarga tercinta di rumah, menikmati kebersamaan. Sebab gambaran mental inilah yang sesuai dengan firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus dia sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Mengapa ini penting? Sebab jika dia tidak menjaga pikirannya dan memenuhinya dengan gambaran yang sesuai firman Tuhan, maka iblis akan berusaha mengisi pikiran ibu itu dengan skenario yang terburuk yang akan meruntuhkan iman ibu itu. Hamba Tuhan itu kemudian menjelaskan demikian. Apa yang musuh lakukan adalah menanamkan pikiran yang salah atau gambaran mental yang salah di dalam pikiran seseorang. Dan hal yang salah itu harus dicabut dan digantikan dengan pikiran atau gambaran dan kepercayaan yang sesuai dengan perkataan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Gambaran yang salah akan membuat seseorang mempercayai hal yang salah. Ketika dia melihat gambaran dirinya secara salah, maka dia akan mulai mempercayai itulah yang akan terjadi. Tapi ketika pikiran yang benar atau gambaran yang benar yang dia lihat yang sesuai dengan firman Allah, itu yang memenuhi pikirannya, maka iblis tidak punya kesempatan untuk merontokkan imannya dengan ketakutan. Karena bayangan-bayangan terburuk yang iblis tunjukkan tidak memiliki tempat di dalam pikiran itu, karena pikiran itu sudah dipenuhi dengan gambaran mental yang benar, gambaran yang sesuai dengan firman Allah. Dibutuhkan pikiran untuk menyembuhkan pikiran. Atau dengan kata lain lebih jelas, dibutuhkan pikiran yang sesuai firman Tuhan untuk menyembuhkan pikiran yang sudah dicemari dengan kebohongan dan tipu muslihat iblis yang menunjukkan hal-hal yang buruk dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Singkat cerita, tidak berapa lama kemudian ibu itu sudah dapat pulang dari rumah sakit, kondisinya terus mengalami pemulihan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Anda memiliki Yesus sebagai juru selamat Anda. Job description Yesus adalah menyelamatkan Anda lagi dan lagi dan lagi. Karena itu jangan biarkan iblis menyiksa Anda dengan mencoba meruntuhkan iman Anda dengan pikiran atau gambaran yang salah dan negatif. Anda butuh kebenaran firman Tuhan untuk mencabut pikiran-pikiran itu dari akar-akarnya. Karena itu terus renungkan firman Tuhan dan janjinya kepada Anda. Itulah caranya mengganti pikiran yang salah dengan pikiran yang benar. Saat Anda terus merenungkan firman Tuhan, pikiran negatif yang menyebabkan Anda merasa kecil hati, putus asa, khawatir, cemas, dan sepertinya mau menyerah saja, akan digantikan dengan pikiran Allah untuk memberkati Anda dengan damai sejahtera dan kemenangan total dalam setiap area kehidupan Anda. Jadi biarkan firman-Nya memberikan gambaran yang benar di dalam pikiran Anda mengenai diri Anda sebenarnya menurut rancangan Tuhan ini. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biarkan firman-Nya memberikan gambaran Anda diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit, untuk segala kebutuhan Anda. Mari, Anda yang sakit, taruhkan tangan Anda di bagian tubuh Anda yang sakit, atau angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Karena itu, iblis, dalam nama Yesus aku perintahkan engkau untuk mengangkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan untuk membuat umat Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna di dalam nama Yesus. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan apapun, saat ini angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, karena ada tertulis, Allah memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis, hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, pastikan segala supply supranatural Allah sampai kepada mereka. Sesuai perkataan firman Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan Allah, setiap supply supranatural itu ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini, dalam nama Yesus. Amin. Mari sekarang angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, karena Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusan sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas, karena itu tidak lagi kutuk berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati kau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jatuh mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu Allahmu yang kau percaya. Dalam nama Yesus semua yang berkati Tuhan katakan